Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini bersama Ibu Ida Farida, guru Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Meskipun kita masih tetap di rumah aja karena pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap semangat dan kalian tetap patuhi protokol kesehatan yang terdiri dari 6M. Apa saja 6M? Yaitu 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Mengurangi mobilitas. 5. Menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. 6. Menjauhi kerumunan. Dan yang utama, kalian harus tetap jaga kesehatan karena virus ini akan masuk ke tubuh kita kalau imun kita turun. Makanya kita harus jaga kesehatan, jangan sampai imun kita turun. Ingat, COVID-19 tidak mengenal usia. Siapapun bisa terkena virus ini. Makanya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai cerita fantasi. Apa kadenya? Opeti dasarnya? 1. Mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 2. Menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Apa itu cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Ibu akan menjelaskan apa ciri-ciri cerita fantasi. 1. Ada keajaiban. Ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan juga berisi hal-hal gaib dan misterius yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ide cerita terbuka. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Tokoh dan latar dalam ciptaan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Lalu ada tokoh yang tak biasa atau unik. Yang kelima, fiktif semata. Memang bisa saja terinspirasi dari latar atau objek nyata, namun tetap dibumbui imajinasi dan fantasi. Apa Bu ciri bahasanya untuk cerita fantasi? Ciri bahasanya, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa formal. Seperti apa Bu cerita fantasi? Kalian lihat di layar ya anak ya. Ibu beri judul Dunia Manisan, cerpen karangan Rosida Novilia. Kategorinya cerpen anak, cerpen fantasi atau fiksi. Nanti kalian baca ya nak ya, seperti apa cerita ini. Setelah kalian baca, lalu nanti kalian mencari apa yang ada di dalam ciri-ciri cerita fantasi. Nanti untuk belajar kalian ya nak ya, nanti kalian setelah membaca cerita fantasi yang tadi ibu sudah berikan, nanti kalian coba mencari nak, ada keajaiban tidak? Pasti kalau di dalam cerita fantasi ada keajaiban. Kalian tulis di mana kalimat keajaibannya, lalu tokohnya, tokoh yang tak biasa ya nak ya. Jadi untuk kalian belajar di rumah supaya kalian mengerti apa itu cerita fantasi. Kita lanjutkan jenis-jenis cerita fantasi, yaitu terdiri dari 1. Cerita fantasi total
dan irisan. Kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang mengenai suatu atau sebuah objek. Dalam kategori cerita ini, semua yang ada di dalam cerita tidak terjadi di dunia nyata. Sementara kategori cerita irisan masih merujuk pada nama-nama, tempat, atau kejadian yang pernah terjadi di dunia nyata. Lalu jenis-jenis cerita fantasi yang kedua adalah cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Latar waktu sezaman berarti menceritakan tentang kondisi dalam satu masa atau periode. Masa lampau, maksud di sini adalah masa lampau, masa kini, atau masa depan. Berarti penulis ini menceritakannya berbeda zaman. Masa lampau berarti kalian itu yang dahulu. Masa kini, masa zaman sekarang yang kalian hadapi atau yang kalian alami. Untuk masa depan pasti kalian mempunyai untuk sebuah cita-cita ya. Masa depannya kalian itu harus seperti apa. Sedangkan latar lintas waktu, di mana sebuah cerita fantasi menggunakan dua kondisi atau latar waktu yang berbeda. Zaman sekarang dengan zaman nenek moyang kalian, berarti zaman dahulu. Masa kini dengan masa yang akan datang. Lalu kita lanjutkan, apa Bu struktur cerita fantasi? Struktur cerita fantasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Orientasi atau perkenalan. Orientasi adalah bagian yang paling awal. Isinya mengenalkan latar, tokoh, dan kisah dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menceritakan adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Nah, yang kedua, adanya konflik. Komplikasi adalah tantangan atau kesulitan yang dialami tokoh utama. Komplikasi juga menjelaskan sebab akibat dari konflik yang terjadi. Akhirnya, bagian ini akan memuncak hingga mencapai klimaks. Yang terakhir, nomor 3, resolusi. Resolusi disebut juga penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian atau akhir dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga bisa menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang tokoh utama alami. Yang terakhir adalah unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, apa Bu latar tempat? Saat tengah malam, kami berada di dalam hutan. Latar tempatnya di hutan. Latar waktunya apa Bu? Saat tengah malam. Latar suasananya apa Bu? Ratu menangis di kamarnya. Suasananya sedang apa Bu? Berarti sedang sedih. Ya anak-anak ya. Apalagi Bu unsur-unsurnya Bu di dalam kebahasan cerita fantasi, yaitu konjugasi temporal. Konjugasi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Apa saja Bu? Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Ibu kasih contoh ya Nak ya. Setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Unsur yang ketiga, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi menggerakkan cerita atau bisa disebut juga memulai masalah.
Contohnya, tiba-tiba seorang alim yang berukuran lebih besar datang. Unsur kebahasaan cerita fantasi yang lainnya adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda, ya, yang kalian terlihat di layar, dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, tanda petik dulu di atas. Raksasa itu mengejar kita. Tanda petik. Lalu teriak Sinta kalang kabut. Itulah materi tentang cerita fantasi. Mudah-mudahan anak-anak yang ibu sampaikan kalian bisa dapat memahami dan mengerti. Kalian bisa belajar di rumah dengan tetap semangat walaupun kondisi dalam keadaan COVID-19. Tapi ibu harap kalian selain menjaga kesehatan dan juga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran lewat PJJ, ya. Di sini ada latihan ya nak ya untuk di rumah. Kalian mencoba menjawab latihan. Coba kalian sebutkan dan tuliskan cerita fantasi apa saja yang ada di Indonesia. Kalian jawab sambil belajar, sambil memahami apa itu cerita fantasi. Itu saja yang ibu sampaikan mengenai materi cerita fantasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.